Shalom, saudaraku yang kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang berada di GSJ PDI Bintang Fajar Situbondo. Pada kesempatan ini, bulan yang kedua 2021 biasa dilaksanakan awal bulan perjamuan suci. Kali ini saya dipercaya oleh Ibu Gembala untuk melayani perjamuan suci di tempat ini. Biar kiranya kasih karunia Tuhan memberkati kita semua untuk kita bersama-sama mengikuti acara perjamuan suci ini, ibadah perjamuan suci ini dengan baik dan benar, supaya kita diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum itu, mari kita akan berdoa lebih dulu. Haleluya. Bapa yang baik di dalam surga, kami mengucap syukur pada kesempatan ini, di mana Engkau berada di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami dalam ibadah perjamuan suci untuk jemaat-Mu, umat-Mu di Situbondo ini Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu memampukan kami untuk tetap setia dan bertekun, karena Engkau Gembala yang baik, yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Tuhan pada kesempatan ini kami mohon Engkau kiranya memberkati ibadah perjamuan suci ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih, sebentar kebenaran firman-Mu hamba akan sampaikan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami, menolong kami untuk kami dapat menyelesaikan tugas pelayanan ini yang dipercayakan oleh Ibu Gembala setempat. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan setan, iblis, roh tidak sungguh-sungguh, roh kurang percaya, roh-roh jahat yang mau mengganggu ibadah online ini. Kami patahkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar, di mana jemaat-Mu di tempat ini. Oh, kami membutuhkan kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yakin Kau ada di tengah kami, menolong kami dari awal sampai akhir. Kuduskan hati dan pikiran kami, layakkan kami Tuhan untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-20, ayat ke-26. Lukas 23 ayat yang ke-26. Di situ perikopnya ditulis Yesus dibawa untuk disalibkan. Haleluya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangis dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hei putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Haleluya. Saudaraku, kita tahu kisah ini ditulis oleh Lukas, ya, di mana pada waktu Yesus terakhir berada di dalam pengadilan Pontius Pilatus. Setelah itu Yesus dibawa untuk disalibkan. Saudaraku, kita melihat, ya, fokus dari ayat ini saya akan menyampaikan pada ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27. Ya, di mana di situ saudaraku perempuan, ya, yang mana di situ banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Saudaraku, di situ kita melihat bersama bagaimana banyak perempuan yang menangisi dan meratapi kematian Yesus. Saudaraku, saat dibawa untuk disalibkan di Golgota. Saudaraku, dan yang perlu kita perhatikan di sini, saudaraku, apa yang Yesus katakan, jangan menangisi aku, ya, tangisilah, ya, tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Nah, saudaraku, ya, kita tahu, haleluya, di mana saudara jemaat Tuhan sedang kehilangan,
ya Bapak Gembala yang sudah mendahului kita. Ya, beliau berada di tempat di mana Tuhan yang sudah siapkan, haleluya, di dalam kerajaan surga karena pelayanannya. Ya, Tuhan menganggap ya sudah selesai, saudaraku. Dan itu memang kita tahu, kita jemaat Tuhan berada dalam keadaan berduka cita, saudaraku. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini apa yang Yesus katakan, ya jangan tangisi aku, ya jangan tangisi aku, tangisilah dirimu. Itu artinya, saudaraku, di mana kita tahu bahwa Yesus disebutkan sebagai kayu hidup, ya, dan bagaimana nasib kayu-kayu yang kering, kata Alkitab. Ya, kita baca dulu sebentar pada ayat yang ke-31. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Nah, ini menggambarkan ya bagaimana apa yang dikatakan Yesus. Ya, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Saudaraku, dan di sini kita tahu ya kepergian seorang pemimpin, seorang gembala meninggalkan anak-anak yang Tuhan percayakan, anak-anak yang dipimpin. Tetapi itulah, saudaraku, pesan dari Tuhan Yesus, di mana saya dan saudara yang mendapat kesempatan diberi kesehatan dan kekuatan, kita tidak luput juga dari masalah yang kita akan hadapi setiap hari, saudaraku. Di mana, saudaraku, kita melihat ya satu pergumulan demi pergumulan. Kita harus sadar bahwa kita sebagai kayu kering ya dibutuhkan, di mana kita harus melekat kepada pokok, ya pokok yang hidup. Kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, sekalipun dia sudah mati, dia akan hidup. Nah, saudaraku, kita yang masih hidup, kita harus melekat kepada Tuhan sebagai pokok anggur yang benar, di mana Dia yang menjamin bagaimana kehidupan saya dan saudara, haleluya, setelah ditinggalkan pemimpin kekasih kita, Bapak almarhum Pendeta Andreas, ya juga merupakan rekan dalam pelayanan. Ya, saudaraku, kita yang masih ditinggalkan ini, kita harus banyak bergumul, kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita harus melekat kepada Tuhan bagaikan ranting. Jika kita tidak melekat pada pokok, kita bagaikan ranting yang kering, dan itu akan dibakar, saudaraku. Dan itulah sebabnya kita perlu menangisi diri kita sendiri dan keluarga kita. Itu artinya kita harus bergumul, haleluya, bergumul untuk mengikuti jejak bagaimana Tuhan sudah memberikan ya kelepasan, kelegaan buat Bapak Gembala saudara. Dia beristirahat, dan dari jerih lelahnya mahkota yang Tuhan sudah siapkan menanti dia, saudaraku. Dan kita yang ditinggalkan sebagai kayu-kayu kering, janganlah kita meninggalkan Tuhan. Kita harus tetap melekat pada pokok anggur yang benar. Dialah yang memberikan kehidupan, saudaraku, di mana kita tahu ranting tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku, ya. Ranting itu tergantung pada pokok. Jadi oleh sebab itu, melalui perjamuan suci yang sebentar kita akan makan dan minum, disitulah ada kekuatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu merupakan suatu makanan dan minuman yang kekal, ya. Dan juga kita terus menerus tetap beribadah, melekat kepada Tuhan. Sekalipun, saudaraku, kita ditinggalkan oleh kekasih kita, pemimpin kita, gembala kita, tapi ada gembala agung di mana Tuhan mempercayai ibu gembala saudara yang akan memimpin, yang akan terus membawa saudara untuk tetap melekat kepada Tuhan. Kalau saja kita tahu, ya kayu hidup saja, saudaraku, Dia Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa. Ya, untuk apa? Untuk saya dan saudara, supaya saya dan saudara memperoleh hidup. Ya, saudaraku, oleh sebab itu kita tahu bahwa kematian itu kita tidak bisa mengatur kematian. Ya, sekalipun ya kita melihat bagaimana ya keluarga yang ditinggalkan berusaha dengan baik memperjuangkan, tetapi Tuhan berbicara lain. Biar kita relakan, ya, kita relakan
Ya, sebab apa? Kita tahu kalau saja Yesus diperlakukan seperti itu, Yesus yang benar, yang suci, yang kudus, dan bahkan yang sempurna diperlakukan seperti itu. Ya saudaraku, apalagi kita kayu kering. Makanya yang dikhawatirkan bagaimana saya dan saudara sebagai ranting-ranting. Ya, kalau ranting mau tetap melekat kepada pokok, maka di situ ada kehidupan yang Tuhan berikan. Dan kehidupan itu adalah suatu pengharapan untuk masa depan kita bersama-sama lewat ibadah saudara di tempat di mana Tuhan sudah tetapkan dalam pengembalaan. Saudaraku, biarlah saudara tetap setia di situ. Ya, saudaraku, dan di situ kita akan tahu apa yang dikatakan Alkitab, saudaraku, ya. Di mana Tuhan ingin supaya saya dan saudara, haleluya, tetap melekat kepada pokok anggur, supaya keadaan kita tidak menjadi kering, saudaraku, ya. Saudaraku, karena ibadah saya dan saudara, ibadah untuk berjumpa dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Dia yang hidup, walaupun dia mati, tetapi dia hidup, haleluya, untuk selama-lamanya. Jadi kebangkitan Yesus adalah yang sulung untuk kebangkitan-kebangkitan yang lain yang sudah Tuhan panggil pulang, ya saudaraku. Maka ya kita akan betul-betul mengerti bagaimana keadaan kita sekarang sebagai kayu yang kering, sebagai ranting yang kering. Kalau kita tidak melekat pada pokok, maka sudah dipastikan kita akan tinggal tunggu saja. Ya saudaraku, sebab ayat di atasnya itu berbicara penghukuman. Ya saudara bisa lihat situ, ya banyak orang-orang yang minta mati. Ya, yang minta mati, saudaraku. Bukan yang takut mati, tetapi yang minta mati, saudaraku. Karena apa? Karena mereka tidak kuat melihat ya bagaimana Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Ya, mereka minta mati. Saudaraku bisa lihat ayat di atasnya, ya saudaraku, supaya saudara ya dalam hal ini saudara juga nanti memeriksa kembali dari ayat awal sampai yang terakhir, ya bagaimana Yesus menghendaki supaya saudara tetap melekat kepada Tuhan. Ya, mereka yang sudah mendahului kita, ya pemimpin kita, saudaraku, beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah hamba Tuhan Nok Mande, ya juga dipanggil Tuhan. Ya, banyak saya lihat saudaraku, hamba-hamba Tuhan juga dipanggil Tuhan. Ya saudaraku, jadi hal itu merupakan sesuatu buat bagaimana kita sebagai jemaat, ya untuk tetap melekat kepada Tuhan sebagai pokok anggur yang benar, agar kita sebagai ranting tetap selaku hidup untuk selama-lamanya, kata Tuhan Yesus. Ya, kalau kita percaya melakukan firman Tuhan, tetap digembalakan, setia di situ, di mana saudara digembalakan, ikuti dalam pengembalaan itu. Ya, karena apa? Kita tahu ya bagaimana kita membutuhkan Tuhan. Ya, kita membutuhkan Tuhan. Memang Alkitab sudah tulis, kalau kamu bertekun, kamu akan memerintah ya bersama-sama aku, dalam 2 Timotius. Di situ disebutkan, ya kalau kamu tidak setia, Tuhan setia. Maksudnya apa, saudaraku? Manusia memang tidak setia, satu kali akan meninggalkan kita. Hanya Yesus yang setia, walaupun dia mati, ya saudaraku, di atas kayu salib, dia tetap setia kepada saudara. Ya saudaraku, di mana dengan ratap tangis, di situ Yesus mendoakan saya dan saudara supaya tetap setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus sungguh-sungguh, ya, di mana kita tahu, haleluya, saat-saat ini, saat-saat yang mengancam, ya, mengancam keselamatan kita, nyawa kita. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, walaupun kita tahu, ya, mereka juga, ya, di luar sana banyak juga yang mengalami duka cita, tetapi biar saya dan saudara yang ditinggalkan, ya kita akan membuktikan bahwa kita adalah juga sebagai ranting yang diberkati karena melekat kepada pokok anggur yang benar. Puji Tuhan. Oleh sebab itu kita akan mempersiapkan untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Kita akan ambil tubuh Kristus dan angkat jauh lebih tinggi dari kepala kita. Dan saya akan membacakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Saudaraku, mari kita semua akan mengakui tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menjamah setiap hati kami, meyakinkan kepada kami semua bahwa roti ini adalah tubuhmu, anggur ini adalah darahmu, supaya kami makan dan minum di dalamnya, kami mendapat kekuatan yang baru daripadamu, penghiburan, kekuatan di mana Engkau Allah yang setia selalu menopang dan menolong kami. Biarlah Tuhan kami memberikan hidup kami untuk tetap melekat kepadamu, supaya kami sebagai ranting yang kering, kami sadar Tuhan, kalau kami tidak melekat kepadamu, kami bagaikan ranting yang kering. Oleh sebab itu Tuhan, berkati perjamuan suci ini. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami yakin. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan bersama adalah di dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan mengangkat darah Kristus, pegang di tangan kanan, jauh lebih tinggi kita angkat dari kepala kita, dan kita mendengarkan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah di dalam persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa menerima berkat Tuhan dalam ibadah perjamuan suci. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada kesempatan ini, di mana Engkau melihat umat-Mu yang ada di situ Bondo. Oh Yesus, biar kasih karunia-Mu memampukan mereka untuk tetap setia, bertekun di dalam ibadah, khususnya bagi Ibu Gembala. Oh haleluya, yang ditinggalkan, haleluya, bersama anak cucu menantunya. Tuhan juga tetap menyertai, melindungi mereka di dalam kekuatan kasih karunia-Mu, untuk mereka tetap di dalam damai sejahtera-Mu. Begitu juga umat-Mu yang ada di situ Bondo, jemaat Bintang Fajar. Tuhan, Engkau melindungi, menjauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Mereka yang bersosialisasi dengan sesama dimanapun mereka bekerja, Tuhan menyertai dan melindungi rumah tangga mereka, hidup nikah mereka, usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menghibur. Haleluya. Bagi Ibu Gembala, oh yang ditinggalkan bersama anak-anaknya dalam pelayanan ke depan, Tuhan tetap menyertai, melindungi, bungkus dengan darah-Mu yang suci. Biarlah kami, untuk tetap setia, melekat kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberikan kehidupan-Mu bagi kami, di mana kami boleh dapat hidup karena tubuh dan darah-Mu yang kami telah makan dan minum. Terima kasih Tuhan, terima kasih jika kami mengakhiri ibadah online ini Tuhan. Kiranya berkat-Mu menolong kami. Haleluya. Setelah itu kami menyerahkan kepada Ibu Gembala selanjutnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ulanglah haleluya, haleluya, di dalam
Oh, berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus memberkati saudara pun dimanapun berada. Tuhan menyertai dan melindungi saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah perjamuan suci ini. Kami yakin Kau ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Kami diingatkan melalui firman Tuhan bahwa di bumi ini masih banyak pergumulan hidup. Segala sesuatu itu ada masanya. Apapun di bawah langit ada waktunya. Kami saat ini hidup di bawah, hidup di dunia ini kami tahu ada waktu-waktunya Tuhan. Ada waktunya baik untuk lahir, untuk meninggal, untuk menanam, untuk mencabut yang ditanam, untuk tertawa, untuk menangis, itu yang ada Tuhan. Kami mau terus melekat kepada Tuhan, karena janji Tuhan ada kekuatan yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Di dalam Engkau kami hidup, kami bertumbuh, kami kuat. Itulah kami mau melekat kepada Yesus Kristus melalui tubuh dan darah Kristus. Kami sudah bersatu, saat ini kami sudah menikmati kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau menguatkan kami semuanya. Kami seperti ranting yang melekat pada pokok itu. Apapun yang kami hadapi, hari-hari yang kami lalui, kami tidak sendiri. Kami akan terus mendapatkan kekuatan karena dari Engkau sendiri Tuhan. Kami menerimanya. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih.